Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mencapai ampunan daripada Allah, dan bersegeralah, kata Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah yang luasnya meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Syurga itu dipersiapkan oleh Allah hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa. Karena syurga itu merupakan tempat mulia, maka yang layak menghuni tempat mulia adalah orang-orang yang mulia. Orang yang mulia di hadapan Allah berbeda dengan mulianya di hadapan manusia. Mulia di hadapan Allah bukan karena keturunannya, bukan karena pangkat jabatan dan kekayaannya, tapi mulia di hadapan Allah karena takwanya. Semakin takwa kita kepada Allah, semakin mulia pula kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya takwa merupakan tiket bagi kita hamba untuk dapat memasuki nikmat syurganya Allah. Dan takwa merupakan puncak hikmah dari pelaksanaan puasa Ramadan. Tapi tidak cukup dengan melaksanakan puasa Ramadan untuk mendapatkan derajat takwa. Karena perwujudan takwa itu mesti dengan imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka dalam lanjutan ayat tersebut, Allah ingin menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kepribadian hamba-hamba yang bertakwa. Maka berdasarkan penjelasan surah Ali Imran, ada 4 kepribadian daripada hamba yang bertakwa, yang mudah-mudahan kita termasuk kepada pribadi hamba yang bertakwa insya-Allah. Yang pertama, kepribadian hamba yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa, kata Allah, itulah mereka yang senantiasa menginfakkan bahagian hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, maupun dalam keadaan sempit. Inilah letak perbedaannya antara zakat dengan infak. Kalau zakat mesti memiliki banyak harta sampai nisab, sampai holnya. Sedangkan infak berupa sedekah, hibah dan sebagainya, banyak harta, banyak pula infaknya. Sedikit harta, sedikit pula infaknya. Sehingga baginda Rasulullah mengingatkan kita semua, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Hindari oleh kalian akan azab neraka walau dengan bersedekah sebiji kurma. Sedikit harta, sedikit pula infaknya. Karena yang dilihat oleh Allah bukan kuantitas, bukan banyaknya, tapi kualitas, ikhlasnya. Apalagi sedekah yang kita lakukan secara terus menerus, itu memiliki nilai yang sangat istimewa di hadapan Allah. Infak. Apalagi sedekah kita dalam Ramadan. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdalun?" Sedekah yang bagaimana, kapan kita lakukan yang mendapatkan nilai istimewa di hadapan Allah? Qala, ketika itu Rasulullah menjawab, sadaqatun fi Ramadan. Itulah sedekah dalam bulan Ramadan. Apabila kita bersedekah kepada orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan pahala kepada kita sama
seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa, kata Rasulullah. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang sedang berpuasa. Subhanallah. Yang kedua, kepribadian daripada hamba yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha. Selalu mereka itu mengekang akan emosinya. Sering kita ulang-ulang sabda Rasulullah, laisa syadidu bisara'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang senang berkelahi. Walakinna syadida, akan tetapi orang yang kuat yang dimaksud oleh Rasulullah ayyamlika nafsahu indal ghadab. Itulah mereka yang mampu mengendalikan dirinya ketika dalam keadaan emosi. Karena orang yang sedang emosi tidak ubahnya seperti orang kerasuan. Orang yang mampu mengendalikan emosinya itu adalah orang yang sangat mulia di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan ada 3 perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, kata beliau, tidak marah pada saat mampu marah. Untuk melampiaskan emosinya mampu, tapi dia kendalikan. Itu adalah perbuatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, kata beliau, hidup sederhana. Di saat mampu untuk bermewah-mewah, dia orang kaya raya, tapi hidupnya sederhana. Inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka semua milioner, tapi hidupnya sangat sederhana. Tidak ada sedikit pun catatan sejarah yang menceritakan Abdurrahman bin Auf mengoleksi kuda-kuda yang mahal, kuda-kuda yang mewah, unta-unta yang mahal. Tidak. Bahkan cuma bukan dirinya, istrinya pun demikian, hidup sederhana. Maka tidak ada sedikit pun catatan yang menjelaskan istri Abu Bakar, istri Sayyidina Utsman, istri Abdurrahman bin Auf memiliki pakaian yang dipenuhi dengan sutranya, pakaian mewah, tas bertatahkan emas, intan berlian. Tidak. Hidup sederhana. Di saat mampu bermewah-mewah, itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada orang lain dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti orang yang kita nasihati. Itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tapi dengan bahasa yang lemah lembut. Yang ketiga, kepribadiannya hamba yang bertakwa, wal afina 'anin nas. Selalu mereka itu memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Ini adalah kepribadian hamba yang bertakwa. Pernah kita baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam pengajian kita, bahwa ada seorang aulia Allah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengamanahkan kepada beliau untuk menjumpai seorang pemuda, memberikan salam kepada pemuda dan memberikan kabar gembira kepadanya bahwa pemuda itu akan menjadi teman Rasulullah dalam surga. Terbangun daripada mimpinya, aulia itu langsung mencari pemuda sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika berjumpa dengan pemuda tersebut, aulia itu menyampaikan amanah daripada Rasulullah. Senangnya pemuda bersembah sujud syukur kepada Allah. Lalu aulia itu bertanya, apa ibadat istimewa yang engkau lakukan? Tidak ada, kata beliau. Saya ini hanya manusia biasa. Ibadah saya pun biasa-biasa saja. Mungkin, kata beliau, yang menyebabkan saya menjadi hamba yang luar biasa di hadapan Allah, karena setiap malam sebelum saya mendatangi ranjang tempat tidur, terlebih dahulu saya wudhu dengan sempurna. Dan sebelum saya menutupi 2 mata, saya elus dada saya. Di dalam batin saya berucap, ya Allah,
sudah saya ampuni semua dosa siapapun dia yang pernah melakukan kesalahan dan kezaliman kepadaku. Hanya dengan perbuatan demikian mendapat derajat martabat yang mulia di hadapan Allah. Sebelum dia tidur, wudu yang sempurna. Sebelum dia tutup dua mata, dia elus dadanya. Ya Allah, semua dosa hamba-Mu siapapun orangnya yang pernah menyakiti, menzalimi dan berbuat salah kepadaku, semuanya telah aku maafkan. Subhanallah. Perbuatan yang biasa tapi bernilai sangat luar biasa. Inilah yang hendaknya senantiasa kita contoh. Golom pernah dapat buat berkat mulai malamnya. Si golom tak uduk. Sebelum kita menutup mata, gusuk dada tunggu mutuah. Ya Allah, semua dosa hamba-Mu siapapun yang pernah menyakitiku telah aku maafkan. Kiranya kita semua juga mendapatkan derajat dan martabat seperti pemuda tersebut, temannya Rasulullah di dalam syurga. Subhanallah. Yang terakhir, kepribadian hamba yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itulah orang yang apabila melakukan perbuatan-perbuatan keji, bila melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau menzalimi diri pribadinya, dzakarullah, lalu mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka seketika dia itu memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Inilah kepribadian hamba yang bertakwa. Maka hamba yang bertakwa bukan hamba yang tidak pernah salah. Karena manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah memiliki dosa. Manusia yang baik adalah manusia yang sadar bahwa dia itu hamba yang tidak luput daripada salah dan dosa. Dan ketika dia terjerumus di dalam dosa, seketika dia itu memohon ampun kepada Allah. Seketika dia itu bertobat kepada Allah, menyesali atas segala maksiat yang pernah dia kerjakan. Itulah manusia yang baik. Itulah manusia yang baik. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada salah dan dosanya, maka bandingannya seperti hamba yang tidak pernah melakukan salah, kata Rasulullah. Apalagi dalam Ramadan, momentum istimewa kepada kita khususnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Allah menyeru kepada kita. Hal min sa'ilin, kata Allah, adakah daripada hambaku yang meminta setiap malam? Fa'atihi, maka aku pun akan memberikan segala permintaannya. Hal min taibin, kata Allah, adakah di antara hambaku yang bertaubat pada malam ini? Fa'atubu alaih, aku pun menerima taubatnya. Hal min mustaghfirin, adakah pada malam ini hambaku yang memohon ampun? Fa'aghfiru alaih, aku pun menerima ampunannya. Subhanallah. Apalagi di waktu sahur, yang merupakan tempat mustajabahnya doa. Ada dua tempat mustajabah doa dalam Ramadan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika sahur. Maka di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17 Allah mengingatkan kita, wal mustaghfiruna bil ashar, mereka itu memohon ampun setiap di waktu sahur. Begitu pula dalam surah Ad-Dariyat ayat ke-18, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka semua memohon ampun. Apa itu waktu sahur? Detik-detik menjelang waktu subuh. Itu tempat mustajabah doa. Maka mari setiap malam di dalam keheningan sahur itu selalu kita melapor kepada Allah atas segala kesalahan dosa yang pernah kita kerjakan. Semoga benar adanya tak kala kita keluar daripada Ramadan dengan janjinya Allah, wujud kita laksana bayi yang baru lahir, bersih daripada segala dosa. Orang yang bersih daripada segala dosa dalam Ramadan, itulah mereka yang berhak bergembira dan merayakan Aidil Fitri sidang jemaah sekalian. Maka kiranya mudah-mudahan dengan penuh harapan tambah kualitas dan kuantitas amal ibadah kita dalam Ramadan.
Yang dulunya jarang baca Al-Quran, perbanyakkanlah baca Al-Quran dalam Ramadan. Dulunya jarang tahajud, jarang kita duha, sering-seringlah tahajud dan duha. Jarang bersedekah, perbanyaklah sedekah dalam Ramadan. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan 3 perbuatan sunnah dalam Ramadan. Yang pertama yaitu salat tarawih. Yang kedua membaca Al-Quran senantiasa setiap Ramadan, mengulang-ulang Al-Quran bersama malaikat Jibril. Yang ketiga adalah bersedekah. Bahkan kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, Rasulullah ketika dalam Ramadan kana ajwada fi Ramadan. Beliau itu jauh lebih pemurah ketika memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kita ikuti senantiasa, dan kita pun akan menjadi hamba mulia, menjadi teman beliau di dalam surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.